Oke lanjut, kalau belum pernah ada pengalaman exchange ke Korea tetap berpeluang besar, tetap kok, soalnya aku lihat teman-teman aku itu semuanya pada belum pernah ke Korea sama sekali gitu ya. Yang di Chonnam, jadi di grup Chonnam waktu itu kita bikin kayak spreadsheet gitu ya, kayak apakah ini anak ini udah pernah ke Korea atau belum, apakah anak ini udah pernah publish sesuatu, apakah anak ini tuh pernah menang apa gitu-gitu, kita list. Terus aku lihat juga orang-orang lain kayak nggak pernah ke Korea kecuali aku sama teman aku yang Kinanti Bening itu. Jadi ya tetap berpeluang besar kok. Oke lanjut, tutor beasiswa gimana kak, bisa dijelasin nggak? Jadi maksud aku tutor beasiswa itu ya si Scholars itu ya. Jadi Scholars itu kan kayak membantu orang-orang untuk bisa kuliah di luar negeri gitu lah istilahnya. Nah jadi kalian bisa les di Scholars, nanti kalian bakalan dibantu untuk dibenerin apa namanya study plan kalian, terus motivation letter gitu-gitu ya. Pokoknya bakalan dibantu sampai selesai. Kalian juga bisa konsultasi via chat, juga bisa video call kayak gitu. Ini sekali lagi bukan iklan ya. Oke lanjut, semisal kak masih nyusun skripsi terus mau daftar GKS pada bulan Februari, bisa nggak kak kayak semisal lulusnya Mei? Boleh banget. Jadi kalau misal kalian ini anggap aja tahun 2022 ya, ini kalian daftar GKS 2022 kan dibukanya Mei tuh. Mei 2022 itu kalian baca tulisan di GKS. Nah, di tulisannya itu kalian bisa daftar terakhir lulus itu Agustus 2022. Jadi kalau misal kalian pada Agustus 2022 itu udah lulus, ya nggak apa-apa, bisa kok. Soalnya banyak banget kasus dimana sampai sekarang aja tuh masih ada yang nungguin ijazahnya keluar. Gak apa-apa karena sekarang itu belum Agustus ya nggak sih, tapi kayak emang agak serem gitu ya, soalnya kan kayak ini contohnya kayak aku kemarin Februari tahun 2022 itu aku daftar GKS dan itu posisinya ijazah aku belum keluar ya kan. Nah kalau nggak punya ijazah gimana dong, pakai surat keterangan ijazah, jadi nyatain kalau misal aku udah lulus dan akan wisuda kapan gitu. Jadi pokoknya itu yang dilampirin, terus nanti kalau misalnya kalian udah keterima kalian bisa ngirim ijazah kalian. Jadi itu kayak nyusul itu nggak apa-apa gitu, tapi dipastikan kalian bakalan lulus ya, soalnya kalau enggak beasiswanya bisa keundur ya, kalau nggak keundur ya bakalan ketolak gitu. Oke kita lanjut. Kau kan jalur Uniftrack, apakah harus kenal dosen di sana dulu barunya daftar agar nanti peluangnya lebih besar, peluang lulusnya besar? Nah, jadi ini menurut aku sebenarnya nggak ada kewajiban, tapi orang-orang tuh pada mengkontak dosen, terutama yang jurusan-jurusannya tuh kayak science gitu ya, karena mereka kan biasanya perlu ke lab dan perlu ngontak dosennya apakah labnya itu available atau buka untuk mahasiswa, atau nanti kan juga penelitiannya kan juga harus sama dosennya itu gitu, maksudnya kayak supervisornya gitu. Nah kalau misal yang jurusan kayak aku gitu yang ekonomi atau yang kayak sosial biasanya nggak perlu ngehubungin dosen, nggak apa-apa sih, tapi setahu aku ini tuh kebanyakan orang pada ngehubungin dosen, cuman apa ya, kayak make sure gitu loh, aku tuh mau kesini dan minta rekomendasinya, atau cuman ngabarin aja kalau misal aku tuh mau daftar kesini. Jadi pokoknya perkenalan gitulah. Syukur-syukur kalau dibales, soalnya biasanya dosen di sana itu nggak ngebales karena mungkin sibuk gitu ya, terus mungkin kalian juga memang belum jadi mahasiswanya mereka gitu. Cuman bagus untuk kalian nge-email aja, cuman let them know gitu loh kalau misal kalian tuh daftar ke sana. Kak, bagaimana awalnya daftar beasiswa GKS dan apa aja tesnya? Jadi ini aku bakalan jelasin urutannya kalau misal kalian daftarnya dari embassy atau kedutaan sama yang universitas. Jadi kalau misal kedutaan itu yang pertama adalah kalian kirim berkas dulu ke kedutaan. Habis itu nanti kalian bakalan diseleksi sama NIIED, yaitu yang memberi beasiswa GKS. Habis itu yang ketiga itu kalian diseleksi sama universitas. Nanti kalian bakalan milih 3 universitas, dan kalau misal dari ketiganya nggak ada yang nyantol ya kalian nggak jadi keterima. Jadi serem banget ya nggak sih. Terus yang selanjutnya adalah yang jalur universitas, itu beda urutannya. Kalau ini kalian step yang pertama adalah kalian kirim berkas kalian langsung ke universitas tersebut. Jadi kalau misalnya aku ke Chonnam National University, jadi aku ngirim berkas aku langsung ke Chonnamnya gitu ya. Jadi cuma bisa ngirim satu aja. Nah terus habis itu udah di Chonnamnya nih, habis itu diseleksi berkas. Nah yang kedua itu adalah seleksi NIIED. Jadi NIIED itu adalah seleksi yang
kalian itu keterima beasiswanya apa enggak. Dan ini seleksinya itu enggak ada kayak wawancara-wawancaranya gitu sih. Jadi yang wawancara itu cuman yang seleksi pertama, yaitu seleksi universitas itu. Jadi di seleksi universitas itu ada berkas-berkas dan wawancara. Habis itu yang selanjutnya itu yang NIID, itu nggak ada apa-apa. Jadi kalian nunggu aja, deg-degan berminggu-minggu gitu ya. Terus habis itu dapat pengumuman. Jadi 2 step aja. Nah setelah seleksi itu, jadi seleksi yang ada di kedutaan dan juga di universitas, di akhirnya itu kalian harus ngirim medical check up. Dan di medical check up ini biasanya juga masih ada penyeleksian, tapi sebenarnya gak terlalu ngaruh amat gitu ya. Pokoknya kalian sehat, gak menggunakan narkoba gitu-gitu, kalian pasti aman dan pasti lolos. Oke lanjut, menurut Oki poin terpenting yang bisa buat kamu jadi lolos. Kalau menurut aku sendiri ya, dari pengalaman aku yang aku kirimin dan juga pokoknya semua berkas-berkas dan interview aku, mungkin karena aku tuh jadi S1 aku kan bisnis, S2 aku bisnis, jadi masih linear. Terus habis itu emang aku kebetulan punya bisnis kan, dan bisnis aku tuh bahasa Korea, ngajar bahasa Korea gitu, jadinya masih nyambung lah ya sama Korea. Terus habis itu juga karena ini aku punya bisnis, jurusan aku bisnis, jadi kayak itu juga nyambung. Dan aku juga kayak tujuannya itu lebih ke, kan kalau misalnya aku ngajar bahasa Korea itu selain dari membantu orang Indonesia untuk bisa belajar ya kan, kayak ngajarin budaya juga kan ke orang Indonesia. Orang-orang Indonesia kan jadinya bisa kerja di Korea, atau kayak peluangnya orang Indonesia itu lebih gede akhirnya gitu. Dan itu juga benefitnya ke Koreanya adalah budaya mereka juga tersebar kayak gitulah. Pokoknya intinya kalau sebisa mungkin itu ngasih benefit ke kedua negara meskipun sebenarnya nggak diminta. Terus juga sebelumnya aku pernah exchange, dan itu exchange-nya pas banget. Bukan pas banget sih, emang aku daftarnya itu S2 ke Cheonam National University karena kemarin aku exchange-nya juga ke sana. Jadi aku udah exchange ke sana, terus habis itu pas di sana kayak bikin good impression gitu ya, kan orang-orang di sana kayak oh anak-anak Indonesia baik-baik ya, sopan-sopan, nurut-nurut gitu. Terus habis itu di sana aku juga nilainya bagus gitu ya kan. Jadi orangnya pas maksudnya dosennya Cheonam pas nginterview aku juga kayak oh ya ini anaknya baik gitu ya, terus nilainya bagus, jadi kayak diterima lagi, not bad gitu ya. Oke, tadi udah panjang banget dan kita masih ke yang nomor 2. Jadi sekarang kita masuk ke yang 3, yaitu univ dan jurusan. Oke, Kak, gimana cara nentuin kampus yang ingin kita pilih, Kak? Nah, jadi ini tergantung tiap orang ya sebenarnya. Kalau misal kayak aku, karena sebelumnya aku udah pernah ke Cheonam, ya udah aku pilih Cheonam lagi karena aku merasa itu kayak oh jurusan yang aku mau di situ ada, dan lingkungannya aku juga udah cocok, udah oke lah gitu pokoknya. Nah jadi aku milih itu. Cuman kalau kalian belum pernah ke Korea sama sekali dan bingung, mungkin bisa kalian cari, oh kalian tuh mau jurusan A. Jurusan A itu ada di mana aja sih, di universitas mana aja. Nah kalian bukan nih satu-satu universitasnya tuh kayak gimana, bagus apa enggak, mana yang cocok gitu ya, kalian mau lingkungan yang kayak gimana, yang pelajarannya itu lebih ke arah mana gitu. Karena misal nih kalian ambil bisnis yang di KAIS sama bisnis yang di Cheonam sama bisnis yang di tempat lain tuh bisa beda-beda banget gitu. Bisnis yang ada di KAIS itu pasti lebih condong ke teknologi gitu. Bisnis yang ada di Cheonam dia mungkin lebih ke Asia perspektif gitu, lebih ke gambaran besar. Mungkin bisnis yang di tempat lain itu bahasnya beda lagi gitu ya. Jadi kan tergantung kalian tuh mau fokusnya ke yang mana juga. Sama lokasinya juga perlu kalian perhatiin. Misal kalian gak suka banget nih yang kota gitu, yang kayak Seoul yang rame banget, udah kalian tinggal di Jakarta sumpek, pindahnya ke Seoul juga sumpek gitu ya. Misal kalian pengen ke Jeju gitu ya, di universitas yang ada di Jeju itu juga bisa. Pokoknya kalian harus cek-cek juga lokasinya. Lanjut, Kak, apa benar kita nggak bisa milih Kyunghee, Univ, dan Hanyang Univ jika daftar jalur University Track? Ini aku udah ngecek ya ke Excel sheet yang ada di GKS kemarin, dan itu ada. Jadi di list University Track itu ada Kyunghee dan ada Hanyang Univ. Jadi gak usah khawatir, bisa kok. Lanjut, Kak, apa benar kita gak bisa ambil jurusan arsitektur untuk beasiswa GKS selama jurusan arsitektur itu ada di kampus-kampus yang ada di Korea? Itu bisa ya. Jadi GKS itu
Pokoknya kampus yang ada di Korea itu semuanya bisa didaftarin ke GKS. Nanti di Cheonnam ngambil jurusan apa Kak? Nah ini bukan nanti ya. Jadi aku udah ambil jurusan dari awal aku daftar. Aku daftar Global MBA di Cheonnam. Jadi ya nanti aku bakalan di sekolah, aku bakalan kuliah di jurusan itu. Saya rencananya mau ngambil S2 di CNU juga Kak. Cuma aku sedang nyari jurusan Science Education untuk lihat website di ini mungkin di mana gitu ya. Aku udah list websitenya Cheonnam. Jadi websitenya Cheonnam itu jnu.ac.kr ya kalau nggak salah. Ya aku pokoknya udah tulis di bawah. Jadi kalau misal mau cari-cari tentang informasi tentang Cheonnam bisa ke situ. Kak, kalau univ buat belajar bahasa itu bisa milih sendiri juga nggak Kak? Nggak bisa ya. Jadi kalau misal kalian daftar GKS itu nanti kuliah atau belajar bahasanya itu nanti kalian tempatnya bakalan dipilihin sama mereka, sama NID ya, sama GKS-nya. Jadi kalian nggak bisa milih. Aku kelas bahasanya di Doksong Women's University dan itu aku nggak bisa milih. Jadi aku bakalan kesana gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu di Seoul gitu. Jadi kayak aku 1 tahun di Seoul, habis itu aku 2 tahun nanti di Gwangju. Oke, akhirnya ini part yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke part yang agak krusial gitu, yaitu finansial. Jadi yang keempat ini aku bakalan bahas tentang finansial. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk biaya awal keberangkatan udah dapat dari beasiswa atau pakai uang kita dulu ya Kak? Nanti diganti gitu. Nah, berhubung ini aku belum berangkat, jadi aku belum bisa jawab pertanyaan ini. Tapi katanya ada yang bilang kalau misal kita tuh harus bawa uang untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan, karena nanti uangnya itu bakalan dikasihnya di Bank Korea. Nah kita kan gak bisa nyampe Korea terus tiba-tiba bikin Bank Korea gitu kan, gak bisa kan, karena kan harus pakai kayak KTP-nya Korea gitu, alien card, aku lupa namanya apa. Nah itu untuk bikin bank. Jadinya menurut aku sih kayaknya diganti, jadi kita harus siapin uang dulu karena digantinya masih nanti gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau misal nanti bakalan ditransfer di awal gitu untuk yang biaya keberangkatannya itu. Kak, sebelum ikut GKS harus punya tabungan sekian enggak? Jadi sebenarnya enggak ada tulisan kalau kalian harus punya tabungan segini, itu enggak. Tapi kalau dilihat-lihat dari pengeluaran untuk apostil gitu ya, untuk ngirim dokumen dari Indonesia ke Koreanya, nah itu ngeluarin biaya yang cukup banyak gitu ya. Untuk tes juga ya, kalau misal kalian mau tes TOEFL, mau tes TOPIK, IELTS atau apapun itu, kalian juga pasti kan perlu duit ya kan. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus ada uang untuk mempersiapkan itu gitu ya. Meskipun nggak ada harus kayak kalian harus punya uang segini nih, itu nggak ada, tapi ya siapin aja. Total uang yang kamu keluarkan dari ikut tes topik sampai nanti tiba di Korsel sekisaran berapa Kak? Jadi ini adalah kisaran 12 juta. Jangan shock ya. Ini tuh sebenarnya 12 juta ini tuh rada nggak lengkap juga. Ada biaya-biaya yang aku kayak bingung harus aku masukin apa enggak gitu. Karena jadi ada beberapa urusan yang harus dikerjain di Jakarta. Ya berarti kan aku harus pesan pesawat pulang pergi, habis itu kos di sana. Terus kebetulan juga aku pas kesananya itu harus wisuda juga. Wisuda di Bogor ya kan. Jadinya aku nggak tahu apakah biaya itu tuh dimasukin apa enggak gitu. Pokoknya intinya ya aku bakalan spill itu di video selanjutnya ya, karena ini bakalan panjang banget. Berapa-berapanya aku bakalan jelasin super detail. Karena aku juga les di Scooters itu juga ngeluarin duit. Nah kayak gitu, jadi tunggu video selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke section dan lain-lain. Jadi ini kayak random banget. Nih ada bagaimana rasanya bisa ke Korea lagi dan keterima beasiswa di sana, Kak Oki. Seneng banget, alhamdulillah. Ya aku bingung banget cara mengekspresikannya, pokoknya bersyukur banget. Dan aku berharap kalian juga yang punya mimpi untuk ke Korea, semoga cepet tercapai, amin. Berangkat ke Korea kapan Mbak? Jadi aku berangkatnya itu Agustus akhir. Aku sama Doksong Women's University itu disuruh milih tanggal 23 sampai 30. Tapi katanya kalau bisa sebelum tanggal 29 gitu, karena tanggal 29 Agustus itu udah mulai katanya fall semester. Dan kayaknya
karena 23 terlalu awal, jadinya aku sama teman-teman aku kayaknya mau tanggal 25 deh. Terima kasih Kak Oki, menginspirasi banget, semangat kuliahnya, semoga selalu sehat, amin. Makasih. Kak Oki, aku kan maba IPB, dulu kakak di IPB studi exchange ke Korsel, apa daftar GKS yang kelas bahasa. Jadi ini tuh aku cuman exchange biasa gitu ya, jadi kayak kuliah tapi pindah tempat gitu. Jadi kalau misal kalian itu mahasiswa dari IPB, kalian bisa buka Instagram ICO IPB. Jadi di situ bakalan ada banyak banget informasi tentang exchange gitu ya, nggak cuma ke Korea aja tapi ke negara lain juga. Nah, jadi aku bukan yang GKS yang kelas bahasa, karena aku di sana itu kayak istilahnya kuliah tapi tempatnya nggak di PB gitu, tempatnya di Korea gitu. Nah, jadi kemarin karena kebetulan aku tuh di semester terakhir, yaitu semester 8, bener gak sih semester 8? Iya semester 8, jadi udah gak ada kuliah, jadinya aku di Korea itu cuma ngerjain skripsi aja. Jadi aku ngambil kelas yang kayak gampang-gampang gitu supaya aku tetap bisa ngerjain skripsi aku dengan lancar. Nah kalau misal kalian itu pergi ke luar negeri di semester 1 sampai 7, itu kalian harus nyari padanan mata kuliah. Nah ini aku udah pernah jelasin di vlog-vlog aku yang Jerman sebelumnya. Jadi kalian biar bisa ditukar gitu loh nilainya. Jadi misal kalian kuliah di Korea, mata kuliah ini nanti ditukar sama nilai yang ada di Indonesia gitu. Jadi pokoknya biar ada padanannya. Kalau enggak, kalian biasanya enggak dibolehin sama dosen. Lanjut, belum ada pertanyaan, lancar ya Kak sampai sana, doain aku nyusul juga. Amin. Oke guys, sekian videonya. Jadi semoga kalian merasa terjawab dengan segala macam pertanyaan. Ada beberapa yang mungkin belum kejawab, nanti bakalan aku jawab di video selanjutnya, karena kalau enggak nanti bakalan super panjang dan membosankan gitu ya. Jadi lebih baik kayak personal statement bikin satu video sendiri, study plan bikin satu video sendiri, recommendation letter video sendiri. Nanti untuk biaya untuk mempersiapkan beasiswa itu juga aku bikin sendiri gitu ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!